Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahum ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi yang penuh berkah ini, Nabi yang pernah mendoakan orang-orang yang menjalankan kebaikan di pagi harinya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, sekecil apapun, khususnya pagi ini menjadi amal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkannya kepada manusia terbaik panutan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi hari ini kita masih di bulan Muharram, ya. Bulan yang mulia, bulan yang amal-amal diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan-kebaikan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahumullah, insyaallah pagi ini kita akan sedikit, ya, belajar tentang rumah tangga dari sebuah buku yang cukup baik, ya. Buku yang berjudul Suamimu Bukan Nabi Muhammad SAW dan Istrimu Bukan Khadijah radhiyallahu anha, ya. Buku yang sangat penting untuk orang yang berumah tangga. Orang yang mau berumah tangga butuh ilmu. Orang yang sudah berumah tangga tetap butuh ilmu, ya. Karena berjalannya rumah tangga banyak hal yang terus kita belajar di dalamnya, ya. Maka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tidak ada contoh terbaik kecuali keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita belajar dari keluarga beliau, dari para sahabat, dari orang-orang soleh, yang keluarga mereka adalah contoh terbaik. Di zaman yang sekarang,
keluarga begitu rentan perceraian. Rumah tangga yang mudah hancur di tengah jalan. Sesungguhnya mereka-mereka di zaman Nabi SAW ujiannya berat. Ujiannya berat. Tapi mereka bisa mempertahankan rumah tangganya. Dan anak-anak kita sangat membutuhkan ilmu ini. Menikah tidak cukup kita ijazah SMA. Tidak cukup kita kuliah S1. Tidak cukup kita kuliah S2. Karena berumah tangga itu kehidupan terbesar dan ujian terberat orang saat berumah tangga. Bapak Ibu rahimahullah, karena itu terus belajar tentang rumah tangga menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan saat kita jadi mertua, suatu saat kita jadi mertua, kita juga butuh ilmu bagaimana berinteraksi dengan menantu. Saat kita jadi seorang kakek, jadi nenek, kita butuh ilmu bagaimana kita memperlakukan cucu-cucu kita. Sebagaimana Nabi SAW, tidak hanya beliau menjadi seorang suami atas istri-istri beliau, tidak hanya beliau menjadi seorang ayah buat anak beliau, tetapi Nabi mencontohkan bagaimana jadi seorang kakek atas cucu-cucu beliau. Bayangkan ketika beliau Nabi SAW bermain-main dengan cucunya, dengan Hasan dan Husain. Bagaimana beliau kemudian, Masya Allah, cucunya naik punggung Nabi SAW. Ya, cucunya naik punggung kakeknya, bermain-main. Jadi ini kehidupan yang luar biasa yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara penting dalam urusan rumah tangga adalah soal menjaga akidah. Ya. Menjaga keimanan, menjaga tauhid. Ya. Ini pondasi awal orang berumah tangga. Ini dasar yang paling penting untuk orang berkeluarga. Bapak Ibu rahimahullah, ada kisah Ummu Salamah dan kisah gereja di Habasyah. Ya. Ketika Ummu Salamah suatu saat hijrah, sebelum hijrah ke Madinah, dikisahkan istri Nabi SAW bernama Ummu Salamah ditemani Ummu Habibah bercerita kepada Nabi SAW tentang indah dan megahnya bangunan gereja Maria yang dilihat di negeri Habasyah. Di negeri itu juga dipenuhi banyak patung. Ada gereja karena penduduknya Kristen, dan di gereja itu ada patung-patung. Gereja dengan hiasan yang menarik, dengan hiasan yang sangat indah, sangat bagus, membuat mata terpesona, membuat orang kagum. Setelah Ummu Salamah bercerita kepada Nabi SAW tentang kemegahan, keindahan, ketakjubannya, lalu Nabi meluruskan apa kata beliau? Mereka itu kaum yang ketika orang soleh meninggal dunia, mereka membangun tempat ibadah di atas makamnya, lalu membuat patung yang menyerupainya. Nabi meluruskan mereka. Langsung
Nabi merespon kekaguman mereka. Langsung Nabi merespon kisah indah yang mereka dapatkan. Ya. Langsung Nabi meluruskan ketakjuban mereka. Ya. Nabi katakan, mereka itu kaum yang ketika orang soleh meninggal dunia, mereka membangun tempat ibadah di atas makamnya, lalu membuat patung yang menyerupainya. Kagum kepada orang kafir. Takjub kepada bangunan tempat ibadah orang kafir. Nabi langsung luruskan. Ya. Karena sesungguhnya bangun tempat ibadah di atas makam itu dilarang. Berlebih-lebihan tidak boleh. Ya. Ya. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi katakan, faulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi Nabi SAW meluruskan ketakjuban mereka yang itu bisa mengganggu akidah. Nabi meluruskan kekaguman mereka yang itu bisa merusak iman. Ya. Karena kadang-kadang orang takjub dengan penampilan, dengan kemegahan, dan itu bisa merusak iman. Dan kisah yang kedua, Bapak Ibu, ini kisah biasanya kita dapatkan ketika terjadi gerhana. Kisahkan ketika wafatnya Ibrahim bin Rasulullah SAW, putra Nabi. Pas ketika itu terjadi gerhana. Dan orang-orang punya keyakinan bahwa gerhana itu terkait dengan kematian seseorang. Pas saat itu wafatnya putra beliau. Maka beliau mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Ya. Jadi ketika umat ada mulai melenceng imannya, mulai bergeser tauhidnya, Nabi tidak menunda-nunda. Nabi segera memberikan nasihat. Nabi segera meluruskan. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini pengaruhnya luar biasa. Sampai dahulu ketika kita kecil, itu ada keyakinan gerhana itu apa? Dimakan apa? Utuh. Nah, itu dulu. Itu yang kita tahu dulu dari orang-orang tua kita. Ya. Bahkan sampai orang hamil dilarang keluar. Khawatir dimakan utuh. Itu. Bayangkan tidak hanya zaman Nabi, tapi zaman kita yang kecil, kita sudah jadi seorang Muslim. Orang tua kita juga Muslim. Itu masih ada keyakinan yang seperti itu. Karena nggak segera diluruskan, itu sampai puluhan tahun.
Ya, bayangkan. Bapak yang usianya 60 tahun, 70 tahun, tahu itu. Saya juga sama. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi akidah itu persoalan penting yang harus diluruskan. Iman itu urusan pertama yang harus ditegakkan dalam keluarga. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan bagaimana seorang ayah menasihati anaknya. Luqman, seorang ayah, ketika beliau mengatakan idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi Bapak Ibu Luqman kenapa nasihati anaknya? Karena dikisahkan dalam beberapa riwayat dan beberapa kitab tafsir, anaknya Luqman dulu itu awalnya musyrik. Menyekutukan Allah. Maka sebagai seorang ayah, Luqman merasa sedih, khawatir, cemas atas tauhid anaknya. Maka sang ayah menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu syirik. Ya. Ini yang dinasihatkan seorang ayah kepada anak. Ini yang diingatkan orang tua untuk anaknya. Ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah indah Luqman di dalam Al-Qur'an. Dan Luqman bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Tapi contoh keluarga yang baik, contoh orang tua yang bertanggung jawab atas keluarganya, dan kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa tauhid itu penting, kenapa akidah itu perkara besar dalam keluarga kita, karena Allah Subhanahu wa taala gambarkan akidah tauhid itu ibarat pohon. Ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi Allah kabarkan kalimat thayyibah, tauhid. Ya, kalimat tauhid itu seperti pohon yang baik yang akarnya teguh di dalam tanah kokoh kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi Bapak Ibu, pohon itu ya, sebesar apapun ya, kalau akarnya kuat, dia akan kokoh berdiri. Ya. Pohon itu kalau akarnya kuat, angin besar tidak akan goyah. Ya. Digoncang-goncangkan, dia tidak akan bergeser 1 senti pun.
Puting beliung sebesar apapun tidak akan mempengaruhinya. Itu kalau pohon akarnya kuat. Kalau akarnya kokoh. Tauhid itu bagaikan akar yang kokoh di dalam jiwa seseorang. Bahkan kalau dia ditabrak oleh kendaraan sebesar apapun, tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser secuil pun. Itu karena tauhidnya kuat, akidahnya kokoh pada diri seseorang. Karena hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, dan hari-hari ke depan, ujian seseorang itu semakin berat. Ujian kita itu semakin kompleks. Godaan kita itu semakin luar biasa. Dan itu semua akan selamat kalau akidahnya kuat. Kalau akarnya kuat. Dalam semua urusan pasti akan beres. Orang kalau akidahnya kuat, nanti dahannya kokoh, cabang-cabangnya kuat, dan buahnya sangat indah, menarik, kelihatan manis, dilihat menyenangkan, orang berteduh senang, orang sekelilingnya mendapatkan manfaat yang banyak dari pohon yang akarnya kuat itu. Jamaah rahimahullah, orang yang akidahnya kuat, dan godaan sebesar apapun, tahta, harta, dunia, wanita, dia bisa bertahan. Orang kalau akidahnya kuat, Bapak Ibu Romo, apapun yang menggoda dia, apapun yang mempengaruhi dia, setitik pun tidak akan mengganggu, tidak akan menggeser imannya. Karena sekali lagi jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang akidahnya kuat, ketika dia berusaha mendapatkan jabatan, dia akan berusaha mendapatkan jabatan dengan jalan yang benar. Karena dia yakin sesungguhnya pemberi jabatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, Allah lah sesungguhnya pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha. Allah pemberi kekuasaan atas seseorang yang dikehendaki. Atas seseorang yang dikehendaki. Artinya, ketika dia tahu kekuasaan milik Allah, dan Allah Maha Pemberi kekuasaan, maka Allah bisa memberi kekuasaan seseorang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini Bapak Ibu kan sudah mau apa ini? Pilkada. Orang yang beriman kepada Allah, dia lakukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang diridhoi Allah, dengan cara-cara yang benar. Karena hari-hari ke depan kita akan lihat pemandangan-pemandangan mengerikan. Kemarin hari Jumat,
Ketika kami rapat di kantor dengan beberapa orang penyuluh kami di desa itu, cerita, saking pengen berkuasanya, membiayai kelompok-kelompok bandengan. Ayo, dibiayai semua, kasih duit anak-anak muda itu. Oh, cerita. Na'udzubillah min dzalik. Berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Ya. Nanti kita akan lihat berjalannya proses itu. Tebar uang. Ya. Dibantu Pak, sekarang sudah menjadi masyarakat, tidak lagi siapa orang baik, siapa orang dikenal, enggak. Siapa yang paling banyak duitnya. Itu. Siapa yang paling banyak duitnya. Itu. Sudah adu duit. Itu. Mengerikan. Itu sangat mengerikan. Ya. Mencari kekuasaan karena iman tidak ada, keyakinan tidak kokoh, akhirnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Berpengaruh. Akidah itu punya pengaruh luar biasa kepada semua aspek kehidupan kita. Orang kalau akidahnya nggak kuat, imannya nggak kokoh, cari harta dengan jalan haram. Sekarang lagi rame urusan judi online. Sudah disebut Mr. T. Ya. Sudah tahu jelas Pak itu. Tahu. Ya. Sudah dikasih inisial dan semua orang se-Indonesia tahu. Presiden tahu, Kapolri tahu, jaksa tahu, hakim tahu, semua orang tahu siapa T itu. Nah, begitu ya, mengerikan. Dan korbannya sangat banyak. Kemarin juga Pak, saya ngobrol dengan, ya Allah Pak Ari, korban judi online, rumah tangga hancur, rumah terjual, sawah habis, suami istri cerai gitu ya, anak terlantar gitu ya, gara-gara judi online. Karena iman nggak kuat gitu, akidah nggak kokoh, macam-macam terjadi Pak. Maka akidah ini penting dalam keluarga kita. Jamaah rahimakumullah. Tidak hanya urusan mencarinya nanti yang kemudian salah keliru, bahkan nanti sesudah jabatan didapat, caranya pun keliru. Ya, godaannya sekarang begini, Pak. Harta, tahta, wanita. Dan apa yang terjadi di negara kita ini? Semuanya, Pak. Ketua MK, tahta. Ketua KPK, harta. Ketua KPU, lengkap, Pak. Lengkap hari ini, Pak. Bayangkan. Jadi ibarat kapal itu hampir sempurna tenggelamnya ini Pak, negara kita ini. Pak Lurahnya biang semuanya Pak. Jadi negara ini mau ke kapal negara kita mau tenggelamnya sempurna Pak, sempurna Pak. Dan hari ini hanya kita berusaha menyelamatkan masing-masing keluarga kita Pak. Masing-masing keluarga kita ini. Itu. Ya Allah Pak, ujiannya berat. Ya. Sempurna Pak. Betul. Kan? Ya Allah. Lalu anak kita melihat ini Pak. Generasi kita melihat ini contohnya. Ini teladannya. Ya. Ya. Khususnya Bapak Ibu ya. Hati-hati kata Nabi. Ya. Wanita godaan terbesar lelaki. Nah. Ma taraktu fitnatan ad-darru
al-rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan bagi lelaki selain godaan wanita. Akhirnya jatuh. Itu bukan sekali dua kali kan? Sudah berulang kali. Ya, naudzubillah min dzalik. Karena imannya rapuh, akidahnya enggak kokoh, tauhidnya enggak kuat, padahal sudah menikah, sudah punya istri. Itu godaannya sangat luar biasa. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita selalu menguatkan akidah keluarga kita, akidah istri kita, akidah anak-anak kita, karena godaan ke depan jauh lebih besar, jauh lebih berat, jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks lagi. Ya. Dan itu semua berawal dari akidahnya. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia juga godaannya luar biasa. Tapi mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang akidahnya kuat, yang akidahnya kokoh. Suhaib Ar-Rumi misalnya. Kalau kita kenal beliau, meninggalkan semua harta yang dimilikinya untuk hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berani berkorban. Mus'ab bin Umair, apa yang terjadi? Beliau sampai kemudian putus tangan kanannya, hilang tangan kirinya, tetap kokoh ikut perang ya, sampai mati syahid. Hanya ingin surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Khansa, seorang wanita yang sebelum masuk Islam, ketika suaminya wafat, meratap, menangis, meraung-raung, sedih tak terkirakan, ya, teriak-teriak. Tapi saat dia mendapatkan hidayah tauhid, akidahnya kuat, masuk Islam, lalu keempat anaknya menjadi mujahid perang di jalan Allah, dan keempat anaknya wafat, dia berucap syukur kepada Allah, alhamdulillah atas wafatnya 4 anaknya. Itu karena akidah yang kuat, tauhid yang kokoh. Dan hari ini kita saksikan di Palestina, dia mengatakan tidak ada negara terkuat kecuali Palestina. Bayangkan. Mulai bulan apa? Oktober, November, Desember, 10 bulan. 10 bulan dibombardir ratusan ton bom. Masih bertahan, Pak. Bayangkan. Itu negara, Pak. Bayangkan, Pak. Kalau di Indonesia nggak paling, Pak. Kocar kacir gak karuan. Mereka Masya Allah, Pak. Iman yang kuat, akidah yang kokoh. Kenapa? Palestina itu buminya para nabi dan rasul. Bumi yang diberkahi Allah Ta'ala. Itu luar biasa kekuatan mereka, akidah mereka, sehingga dengan ujian berat mereka tetap bisa bertahan. Rahimahullah. Maka akidah yang kuat, keyakinan yang kokoh itu akan membuat seseorang tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kebaikan dalam situasi apapun. Sebab orang yang bertauhid, mengesahkan Allah, maka mereka punya Tuhan yang tidak terlihat atau gaib. Dan manfaatnya dahsyat.
Mereka sangat yakin bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui semua perbuatannya. Mereka itulah yang memiliki kontrol pengawasan ruh yang kuat. Ya. Jadi orang bertauhid itu tahu ada Allah yang gaib, tapi selalu mengawasi, menyaksikan, melihat. Dan itulah satu-satunya kontrol ruh yang sangat kuat yang harus ada di dalam jiwa kita. Tidak akan mencuri walaupun tidak ada orang melihat. Tidak akan berzina walaupun di tempat yang sangat sepi dan jauh sekalipun. Tidak akan melakukan maksiat sekecil apapun di tempat yang sesepi apapun. Karena tahu ada Allah, Tuhannya, pengawasnya, melihatnya, mengontrolnya dimanapun dia berada. Ini pentingnya tauhid, ya. Akidah yang kokoh, Bapak Ibu. Karena kontrol fisik seperti peraturan lalu lintas. Bila ada polisi maka orang akan menaati marka lalu lintas. Namun bila tidak ada maka tidak ada polisi, maka aman-aman saja melakukan pelanggaran lalu lintas. Itu. Dan jangan sampai kemudian Bapak Ibu kita ngajari anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita, menanamkan dalam pikirannya taat karena makhluk. Jadi baik karena makhluk. Ya, jangan sampai. Misalnya Bapak Ibu di perempatan, misalnya kita ya di perempatan jalan, lampu merah, tiba-tiba di depan kita ada orang jalan. Jangan sampai ngajari anak kita, ya, misalnya kita ikut nerobos lampu merah, lalu kita ngomong, gak ono polisi, gak popo. Pernah Bapak Ibu gitu? Jangan sampai Pak. Walaupun kita lewat aman, gak mungkin kecelakaan, tidak ada polisi, jangan sampai kemudian kita biasa melanggar peraturan lalu lintas. Tanamkan anak kita, nak, belajar taat walaupun tidak ada polisi. Itu penting. Sehingga anak kita terbiasa taat karena Allah, disiplin karena Allah, jadi baik karena Allah, bukan karena makhluk. Contoh Bapak Ibu ya. Contoh misalnya ada anak menangis ditakuti orang tuanya dengan polisi. Diam dik, itu ada polisi. Jangan nangis nanti ditangkap. Pernah gitu? Anak memang untuk sesaat saat melihat polisi ia akan diam. Tapi ketika sudah tidak ada lagi polisi ia akan nangis lagi. Jangan pernah. Maka Bapak Ibu lihatlah kisah di zaman siapa? Zaman sahabat, ya. Kontrol dari jiwa, kontrol dari iman, kontrol dari akidah. Ketika Abdullah bin Umar dan penggembala kambing, ingat kisahnya, Masya Allah luar biasa. Masya Allah, ini kisah luar biasa Pak. Ketika Abdullah bin Umar pengen nguji si penggembala kambing itu untuk mau menjual satu ekor kambingnya, muji Pak. Ya, apa kata anak itu? Dikatakan, juraganmu nggak tahu, ya, kan nggak ngitung jumlah kambingnya kan lebih banyak, ya. Sampai dikatakan, nanti bilang saja kambingmu dimakan 3. Ya, untuk muji Pak.
Apa kata anak? Allah Maha tahu. Jadi seorang anak itu ketika akidahnya kuat, tauhidnya kokoh, diiming-imingi apapun, dibujuk rayu kayak apapun, dia tidak akan goyah. Tidak akan goyah. Ini pentingnya akidah di dalam keluarga kita. Bapak Ibu ngapunten nggih. Jangan sampai kemudian anak kita jatuh kepada dosa-dosa syirik, imannya hilang, tauhidnya rapuh. Sebagaimana kemarin ini kan. Ngeri, Pak. Di sini mungkin nggak begitu, Pak. Di Batu ngeri, Pak. Dibiayai semua, Pak. Apalagi surau itu. Medalipun banteng suro. Pasugatan banteng suro. Banteng suro sak kembaran. Pada suro itu bulan mulia, Pak. Tapi jadikan mereka malah melakukan dosa paling besar. Syirik, Pak. Mendatangkan jin. Ya? Mereka akhirnya kesurupan. Ya Allah, Pak. Dan Bapak Ibu, yang lebih ngeri lagi, ya, yang lebih ngeri lagi, Pak. Saya kemarin, Pak, ketika ngobrol dengan teman-teman penyuluh saya di desa itu, di kantor itu, cerita, Pak Arif, aduh, beratnya kayak apa? Lah ada orang tua itu malah bangga anaknya ikut bandengan, bangga loh, Pak. Bukan sedih, Pak, bangga. Tidak hanya bangga, Pak, bahkan dibelikan harga 1 juta, 2 juta dibelikan, Pak. Ya Allah, Pak, dibelikan, Pak, gitu. Ngeri. Aduh, Pak, merusak, Pak. Dan daya rusaknya dahsyat, Pak. Sangat dahsyat daya rusaknya itu. Salah satu nih, Pak, mereka cerita sama beliau kepada salah penyuluh, Bu, saya kemarin nikahkan di tetangga jenengan. Perempuan dulu pernah hamil sebelum nikah. Jadi usianya masih 15 tahun, hamil duluan. 15 tahun, Pak. Saya datang ke rumahnya, Bu, saya tanya. Ternyata di rumahnya itu, ya Allah, aura Pak. Aura menyeramkan gitu. Di rumah, saya baru masuk itu, Pak. Bandengan itu bertumpuk-tumpuk, Pak. Di tembok-tembok rumahnya saya masuk, Masya Allah, Pak. Hiasan-hiasan bandengan itu penuh, Pak. Saya nggak tahu orang ini, saya tanya kemarin, siapa itu, Bu? Wah, itu, Pak, itu lurahnya Bandengan juga. Akhirnya, Pak, salah satunya begitu. Orang kalau sudah dosa nggak takut, maksiat nggak takut, anaknya berzina bukan sebuah aib. Nggak sedih, nggak susah, Pak. Ya. Karena syirik saja dia tidak takut gitu kan. Menyekutukan Allah saja dia buat remeh, Pak. Akhirnya sampai segitunya, Pak, ngeri, Pak. Nah, maka Bapak Ibu Allah, akidah ini menjadi penting dalam keluarga kita. Karena kalau sudah akidah rusak, iman rapuh, tauhid lemah, semuanya hancur. Hancur semuanya, Pak. Bayangkan, Pak, usia 15 tahun, jadi sudah hamil duluan. Anak-anak TK itu mainannya bandengan di kampung-kampung. Iya, Pak. Kemarin pada Idul Adha, di kampung-kampung itu orang yang nyembelih sapi, yang dikumpulkan apa? Tanduknya, Pak. Orang rebutan tanduk, Pak. Untuk begitu-begitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini pentingnya akidah yang kuat, tauhid yang kokoh dalam keluarga kita. Sampai nanti misalnya keluarga kita diuji oleh Allah seberat-beratnya ujian, tidak akan goyah setitik pun. Ya, anak kita diuji rumah tangganya akan tetap bisa bersabar.
Isi kita diuji akan ikhlas. Ya. Ayat diuji ridho. Ya. Karena imannya kuat, akidahnya kokoh. Sebagaimana satu kisah penutup, contoh sederhana ketika ada seorang ibu, seorang istri ditinggal suaminya pergi jauh, mohon maaf, dalam kondisi rumah tangga, mohon maaf, ekonomi tidak ada, dan tetangganya ngomong, bagaimana engkau ikhlas ditinggal oleh suamimu, padahal engkau tidak dikasih apa-apa. Apa kata sang istri? Zahabal akal wa yabqar razak. Telah pergi orang yang biasa makan, tetap bersamaku Maha Pemberi rezeki. Ya. Suami kan suka makan, teman. Bukan pemberi rezeki, toh. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Jadi ketika istri ditinggal suaminya, dia mengatakan, selama aku menikah, yang aku kenal adalah seorang suami yang suka makan, bukan suami pemberi rezeki. Yang aku kenal adalah Allah Maha Pemberi rezeki. Sehingga ketika suaminya pergi, apa ucapannya? Wadhahabal akal, telah pergi orang yang suka makan, wa yabqar razak, tetap bersama kami Maha Pemberi rezeki. Gitu, Pak. Kalau akidahnya kuat itu tidak akan gelisah, tidak akan khawatir, tidak akan cemas, tidak akan takut apapun yang terjadi. Ini Bapak Ibu, maka biasakan kita menanamkan akidah kuat dalam keluarga kita, karena ini yang paling penting dalam rumah tangga. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang selamat dunia sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.